Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Hari ini saya akan menyampaikan perkembangan kasus dan penanganan penyakit mulut dan kuku di Indonesia terkini. Hingga tanggal 20 September 2022 dapat saya laporkan bahwa jumlah provinsi terdampak PMK adalah sebanyak 24 provinsi, dengan 8 provinsi diantaranya sudah tidak melaporkan kembali adanya kasus PMK. Meskipun tren kasus terpantau melandai, namun pelandaian masih belum stabil dan masih terjadi penambahan kasus baru PMK. Dengan demikian, kami menghimbau agar upaya penanganan PMK semakin gencar dilakukan, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dengan dukungan penuh dari seluruh masyarakat Indonesia. Dalam perkembangan penanganan wabah, terdapat cukup banyak dinamika yang terjadi di masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan perpindahan komoditi ternak, baik hewan hidup maupun produk-produk turunannya, untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan pangan asal hewan. Menghadapi situasi ini, perlu pengaturan lalu lintas hewan dan produknya agar tidak menjadi penyebab penyebaran virus ke wilayah yang lebih luas lagi. Peraturan mengenai lalu lintas hewan, produk segar hewan, dan produk olahan hewan dibuat berbasis zonasi wilayah. Terdapat 4 zona, yaitu kabupaten kota zona merah, kuning, hijau, dan yang terbaru zona putih, yang merupakan kabupaten kota yang sudah tercatat tidak memiliki kasus PMK selama 1 bulan dibuktikan dengan data surveillance aktif rutin. Pada lalu lintas hewan dan produk segar hewan diatur dengan ketentuan antara lain hewan dan produk segar hewan yang berasal dari kabupaten atau kota zona hijau dapat dilalu lintaskan ke seluruh zona kabupaten kota. Sementara hewan dan produk segar hewan yang berasal dari zona yang tertular hanya dapat dilalu lintaskan antar zona yang tertular dengan menerapkan ketentuan seperti tindakan pengamanan biosecurity yang ketat, deteksi virus PMK rutin pada hewan, maupun pemeriksaan antemortem dan postmortem pada produk segar hewan. Dari pengaturan tersebut, terdapat pengecualian pada produk segar impor jika berasal dari negara bebas PMK dan telah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Pertanian untuk masuk ke Indonesia, maka dapat dilalu lintaskan ke seluruh kabupaten atau kota tanpa melihat status zonasi. Selanjutnya, pada lalu lintas produk olahan hewan dapat dilalu lintaskan antar zona kabupaten atau kota. Produk segar hewan dan produk olahan hewan yang akan dilalu lintaskan perlu dipastikan telah melalui perlakuan sesuai dengan Keputusan Dirjen PKH nomor 5429 tahun 2022. Selain itu, perlu diperhatikan pula mengenai persyaratan lainnya seperti tindakan pengamanan biosecurity ketat terhadap alat transportasi, barang, petugas, dan peternak sebelum keberangkatan, saat perjalanan dan sampai tujuan, serta melakukan evaluasi terhadap kelayakan kemasan. Kemudian, sebagai penyesuaian terhadap dinamika lalu lintas hewan, ditetapkan ketentuan bahwa hewan yang telah divaksin minimal 1 dosis dapat dilalu lintaskan tanpa melakukan tes deteksi virus PMK. Pada kesempatan kali ini, saya juga ingin menyampaikan upaya pengetatan lalu lintas hewan dan produknya untuk keluar dan masuk dari dan ke Bali dalam rangka mempersiapkan Bali sebagai tempat penyelenggaraan puncak acara presidensi G20 Indonesia tahun 2022 yang akan dilaksanakan pada bulan November mendatang. Beberapa aturan yang telah dibuat antara lain dilarang melalu lintaskan seluruh jenis hewan rentan PMK dari dan ke kabupaten kota atau pulau di Bali, kecuali babi yang diizinkan untuk keluar dari Bali. Terdapat pula penyesuaian ketentuan, yaitu penghapusan kewajiban vaksinasi bagi babi yang akan dilalu lintaskan. Terkait dengan produk segar hewan, komoditi yang diizinkan untuk masuk ke Bali adalah produk daging premium yang telah sesuai dengan ketentuan. Selain upaya pengetatan lalu lintas hewan dan produk segar, upaya percepatan vaksinasi dan testing, serta peningkatan tindakan pengamanan biosecurity
juga tengah dilaksanakan oleh seluruh komponen pemerintah, Satgas PMK, dan masyarakat Bali. Upaya percepatan vaksinasi menargetkan herd immunity 80% populasi tervaksinasi lengkap di akhir bulan Oktober 2022, serta surveillance yang akan dilakukan secara rutin menjadi upaya kita bersama untuk menyukseskan puncak acara G20 yang aman dari PMK. Kegiatan percepatan yang tengah berlangsung di Bali ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi provinsi-provinsi lain di Indonesia. Bahwa dengan melibatkan berbagai komponen pentahelix seperti medik veteriner dan TNI Polri, dapat membuat penanganan PMK menjadi lebih cepat, tepat, dan terukur. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pentingnya vaksinasi pada hewan ternak rentan PMK. Hal ini perlu menjadi perhatian bagi peternak di Indonesia agar dapat melindungi ternak sebagai aset berharga yang dimilikinya dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Pertama, secara ilmiah, terbukti bahwa hewan yang telah divaksinasi akan memiliki kekebalan penyakit yang lebih baik. Menurut Waters, Ryan, dan kawan-kawan tahun 2018, dijelaskan bahwa pada hewan yang telah divaksin, jika ketika terkena paparan virus PMK, akan memiliki gejala klinis yang lebih ringan daripada yang tidak divaksin sama sekali. Selanjutnya, hewan yang sudah divaksinasi juga akan memiliki risiko penularan dan kematian yang lebih rendah. Selain itu, berdasarkan jurnal yang ditulis oleh Park dan Miyong tahun 2021 disebutkan bahwa kekebalan yang didapatkan hewan setelah vaksinasi PMK akan mencapai minimal 96%. Kedua, vaksinasi memiliki dampak secara langsung maupun tidak langsung pada ketahanan pangan nasional. Kegiatan vaksinasi yang baik akan mengembalikan produktivitas hewan dan berimplikasi pada pemenuhan stok komoditi pangan asal hewan yang kembali stabil seperti daging dan susu. Yang ketiga, kegiatan vaksinasi akan berdampak pada pemulihan ekonomi masyarakat khususnya peternak. Dengan terlindunginya ternak, diharapkan aktivitas sektor peternakan dapat kembali maksimal sehingga peternak dapat kembali memperoleh keuntungan sebagaimana mestinya. Sejak wabah PMK muncul kembali di Indonesia, pemerintah mencetuskan program vaksinasi pada hewan rentan PMK sebagai upaya proteksi atau perlindungan. Hingga saat ini, program vaksinasi masih dioptimalkan pada sapi dan kerbau, kecuali pada Bali, dengan target vaksinasi adalah seluruh hewan rentan PMK. Target ke depan tentunya adalah vaksinasi pada seluruh hewan ternak rentan PMK, sehingga paling tidak dapat mencapai herd immunity sebesar 80% dari populasi, sesuai dengan anjuran Badan Kesehatan Hewan Dunia atau WOAH. Vaksin yang kini telah didistribusikan ke hewan rentan PMK adalah jenis Aftopor. Selain itu, Indonesia juga telah menerima bantuan vaksin monovalen dengan jenis Aftogen Oleo sebanyak 1 juta dosis dari pemerintah Australia yang ditujukan untuk percepatan vaksinasi dalam rangka persiapan puncak acara presidensi G20 Indonesia tahun 2022 di Bali. Selanjutnya, akan datang beberapa jenis vaksin lain melalui mekanisme pengadaan oleh pemerintah secara bertahap untuk memenuhi kebutuhan agenda vaksinasi PMK. Secara simultan, pemerintah akan tetap mendorong upaya peningkatan kapasitas perusahaan dalam negeri agar dapat memproduksi vaksin PMK secara mandiri. Percepatan pengadaan, pendistribusian, dan penyuntikan vaksin akan terus diupayakan agar peternak Indonesia dapat kembali beternak dengan aman. Selain itu, perlu diketahui bahwa gejala ikutan pasca vaksinasi pada sapi, kerbau, kambing, domba, dan babi merupakan hal normal yang dapat terjadi. Jika ditemukan ternak yang mengalami gejala ikutan pasca vaksinasi, peternak dihimbau untuk tidak panik dan tidak menyerah dalam memberikan perawatan bagi ternaknya. Laporan dari lapangan yang menunjukkan adanya kasus hewan yang sudah divaksin memperlihatkan gejala klinis PMK merupakan hal yang kurang tepat. Hal yang menyebabkan gejala klinis PMK muncul setelah hewan divaksin adalah adanya kemungkinan virus PMK yang terlebih dahulu masuk ke tubuh hewan dan belum menunjukkan gejala klinis saat vaksinasi dilakukan.
sehingga hewan seolah terkena PMK akibat vaksinasi karena gejala klinis muncul setelah vaksinasi dilakukan. Saya tekankan bahwa vaksinasi bukanlah suatu upaya pengobatan yang dapat menyembuhkan penyakit, melainkan upaya perlindungan awal yang dapat diberikan untuk memicu timbulnya kekebalan tubuh sehingga hewan tidak mudah terserang suatu penyakit.